kembali melangkahkan kaki. Perjalananku ke Baduy Dalam kali ini membawa pada budaya tua warisan leluhur yang begitu indah. Masih ada 12 kiloan lagi kayaknya. Ini baru mau seperempat jalan kita. Ada suara apa? Apa itu? Ayo lagi. Perjalananku menuju Baduy Dalam dikejutkan oleh suara seperti dinosaurus ya, atau seperti suara helikopter ya. Dan ternyata itu adalah suara kolecer atau baling-baling. Dan kata si Akang Baduynya sih ini mainannya orang-orang tua di sini. Semakin kencang angin yang berhembus, semakin kencang pula suara kolecernya. Pantesan kalau mau turun hujan dan anginnya kencang banget tuh seru banget suasananya deh. Kolecer ini gede banget dan ditaruhnya juga di ketinggian, jadi kayak kelihatan kecil deh. Ukuran panjang baling-balingnya ada kali 2 meter. Ada yang nyebut kalau kolecer ini dulunya tuh ciptaan Belanda pas masa penjajahan gitu. Jadi mereka buat kayak di negeri kincir angin mereka. Masih di tengah perjalanan menuju Baduy Dalam, ketemu turis dari Korea nih. 아유 가자 또. 와 kenapa? Can I record you, guys? 오케이. No, it's a record. Wow. Guys are so cool. 아 기다려. 아씨 우리. Suku Baduy ini emang eksklusif dan lokasi mereka juga jauh dari kota, jauh banget deh. Pokoknya harus trekking sekitar 5-6 jam menuju Baduy Dalam. Tapi meski kita bisa berkunjung, ada aturan yang tidak memperbolehkan bagi warga negara asing untuk sampai ke Baduy Dalam. Tapi kalau orang Indonesia boleh kok. Namanya sungai apa, Kang? Cihujung. Sungai Cihujung. Sungai Cihujung. Ini kita udah sampai di Kampung Gajebo. Dan ada jembatan bambu yang ikonik banget nih. Biasanya jadi buruan turis nih buat foto-foto. Dinamai sesuai kampungnya. Yuk kita nyebrang ke jembatan Gajebo. Duduk. Tay mau ngopi, Tay? Saya udah makan tadi bed. Tapi diramal. Kan ada kartu menayang mendua-dua genap. Di atas sungai. Itu apa nih? Di area jembatan sini banyak warung sekaligus jualan kain dan pernak-pernik khas Baduy lainnya. Nah kalau weekend biasanya ramai nih. Kita tadi start trekking sekitar jam 1. Sekarang udah jam 2:30 dan belum sampai di pertengahan. Bisa jadi pertengahannya tuh ditandain sama ada saung di puncak gunung. Bukan puncak gunung sih, yaitu tanjakan. Udah, ini pertengahannya ya? Yes, akhirnya. Bentar lagi pertengahan. Bentar lagi pertengahan. Aku istirahat dulu ya. Ya.
Yang sampai berlayar sampai ke Afrika. Iya, yang apa? Penyebaran apa lagi? Yang penyebaran agama. Heeh. Perdagangan. Iya. Kami Selain tanah, rata-rata jalan setapak di perkampungan Baduy itu bebatuan yang udah tertata. Dan selain rumah juga banyak lumbung padi nih kayak yang kalian lihat nih. Ini bukan rumah ya, tapi lumbung padi namanya leit. Kayaknya ada potongan-potongan kayu, sengon yang ini buat disuplai ke pabrik. Dan untuk ngirimnya itu diapungkan lewat sungai. Jadi diapungkan lewat sungai biar cepet juga, dan memang nggak ada jalur kan buat ngirim kayunya ke pabrik. Jadi kayu-kayu ini diapungkan ke sungai. Nah, ini namanya Sungai Cijuhung. Sini aja. Duduk dulu ya. Tempat tadi mah aduh. Enggaknya dia sama orangnya. Bang, Rumahnya dibawa kan nih bang ya? balik lagi. Boban. Di Baduy juga ada orang jualan keliling loh. Yang dari luar Baduy juga ada jualan bakso, kue-kue tradisional, jajanan micin gitu. Pas aku seminggu di Baduy Dalam bahkan sempat beli sosis dari penjual asal kampung Cicakal. Masih area Tanah Ulayat Baduy. Istirahat dulu, kecapean ya. Mana? Ketan ada, beras biasa ada. Oh iya. Tapi sebelum beras Tapi ini lama, ini bisa tahan 50 tahun. Kakiku. Trek ya guys. Jam 4 lebih 15. 1 jam lagi kira-kira nyampe. Nyampe di batas ini ya? Apa? Baduy Dalam. Oh, ini udah batas Baduy Dalam. Udah mau sampai? Tinggal nanjak sekali. Nanjak, datar, turun lagi. Jadi perjalananku ini dikawal sama orang-orang Baduy Dalam asli. Nah, ada satu momen pas kami melewati jalanan becek berlumpur gitu kan, mereka bilang gini, "Wah, kalau direkam viral ini, ayo viralin biar pemerintah ada perhatian buat kita." Kayak gitu. Ih, lucu kan? Apa ya, mereka tuh lucu tapi juga kritis gitu loh. Boleh ngerekam kan kamu? Ini nama rumahnya ada sebutannya nggak? Rumah. Rumah adat apa gitu? Udah setengah jalan belum Bang? Belum setengah jalan. Nanti kalau udah agak jauhan ini paling ya makin sepi gitu ya. Iya, setelah Gajah Bonang di jembatan. Mulai agak sepi.
Orang Baduy dalam memproduksi kain dan pakaian mereka sendiri. Rata-rata juga pemenuhan pangan secara subsisten, menjadi petani dan nyari kayu bakar di hutan. Tentu juga madu liar dari hutan lindung yang tersohor itu. Sini. Lihat, ini ada. Ini. Bisa. Sudah melewati jembatan yang licin. Tapi sejak menjadi desa wisata, kegiatan membuka warung untuk turis atau jadi guide sekaligus nyediain homestay juga mulai berkembang. Aquanya, gula arennya. Kampung Marengo. Aduh. Kampung Marengo tadi. Takutnya sama apa? Suku Baduy sangat menjaga kelestarian alam sekitar mereka. Mereka hidup harmonis dengan alam dan memegang prinsip untuk tidak merusak lingkungan. Mereka memperlihatkan pengelolaan air, keberlanjutan sumber daya alam, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pakaian mereka juga sangat sederhana nih dan tidak menggunakan alas kaki. Meskipun suku Baduy ingin mempertahankan tradisi mereka, mereka juga menghadapi tantangan modernitas. Pengaruh dari dunia luar dan perubahan sosial dapat mempengaruhi gaya hidup mereka. Namun mereka terus berjuang untuk menjaga warisan budaya asli. Landscaping. Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Suku Baduy dalam adalah kelompok yang paling terisolasi. Mereka tinggal di dalam hutan dan sangat membatasi interaksi dengan dunia luar. Sedangkan suku Baduy luar tinggal di pemukiman yang lebih terbuka namun tetap memegang teguh adat dan tradisi mereka. Selanjutnya kalian bisa ngeliat langsung nih proses pembangunan jembatan bambu alami. Ini tuh orang-orang suku Baduy dalam dan luar tumpah ruah semuanya di sini. Pokoknya jadi pengalaman hangat tersendiri buatku bisa makan bareng nasi hajatan usai bangun jembatan.